warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Semarang dengan NIM 0567416687. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini ada soal, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, langsung aja kita buka VS Code. Lalu di sini new file, sorting, Java. Nah, kita membuat struktur dasar program Java dan mengimport beberapa library yang diperlukan dari Java Utility. Di sini kita import Java util analyze, import Java util bisa import Java util di sini saya mengimport arrays untuk mencetak isi array nanti, lalu link list dan PW untuk struktur data, lalu link list dan PW untuk struktur data PW nanti, dan terakhir stack untuk struktur data stack. Nah, di sini sudah otomatis ada class mainnya dengan nama file sorting. Di sini ini ada dua struktur data dan algoritma. Nah, di dalam ini saya mempertaruh eksekusi program penjelasan di fungsi utama secara berurutan itu jalan stack, jalan PW dan jalan maksud. Masuk di sini jalan stack. Implementasi PW. Implementasi quick sort. Di sini kita buat komentar lagi. Sekian. PW for PW static jalankan sistem sistem upgrade satu stack. LIFO itu plus in start out komentar LIFO. Lalu di sini akan memakai integer ya, stack integer stack new stack. Kita input datanya in data input. Sesuai perintah soal kita diminta memasukkan data integer minimal 8 ya. Oke, di sini bisa 12, 45, 7, 23, 56, 89, 34, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas dapat titik koma. Kita buat komentarnya dulu. Memasukkan proses push atau memasukkan data. Sistem outprint proses push data ke dalam stack. Dan di for in data input tadi berubah enter stack push data titik koma enter sistem outprint lagi push data isi stack saat ini dan setiap data dari array akan dimasukkan ke posisi teratas tumpukan menggunakan fungsi push. Jadi di sini ada komentar lagi isi stack sebelum pop sistem outprint isi stack sebelum proses pop plus stack titik koma enter. Kita buat komentar lagi proses pop mengeluarkan data ke atas sistem outprint lagi sistem out
proses pop data dari stack 2 kali. Di sini in pop 1 sama dengan stack pop data pertama plus pop 1, lalu in pop 2 sama dengan stack pop data kedua yaitu enter, bikin komentari, isi stack sesudah pop. System out in isi stack sesudah proses pop plus stack. Nah, kita coba cek dulu kodenya ya. Oh, di sini error karena kode ini. Jadi karena kita belum implementasi kode BB-nya dan Pixar, makanya dia error. Kita coba nggak usah dihapus, kita bikin komentar biar nggak kebaca aja. Kita coba terang lagi. Dan dia tampilannya kayak gini. Kita coba push data ke dalam stack. Karena tujuannya ini kurang rapi, akan saya ganti aja angkanya, dan di sini juga saya ganti. Ini bisa ganti aja. Kita coba kembali. Dari tampilan seperti ini, langsung jadi dia lebih rapi garisnya. Dan di sini juga spasinya dihapus saja ya. Nah, step ini bekerja dengan prinsip last in first out. Elemen terakhir yang masuk akan keluar pertama kali. Pada data ini, angka 90 dan 34 berada di urutan paling akhir. Di sini ya. Jadi saat default, kedua angka itu hanya akan keluar. Nah, operasi push dan pop pada stack memiliki kompleksitas O1 atau waktu konstan, karena manipulasi data hanya terjadi di satu ujung, yaitu elemen paling atas tanpa menggeser elemen lainnya. Dan pada soal kedua, yaitu data QEWI dengan metode FIFO, first in first out. Struktur data QEWI bisa disebut juga dengan antrean. Nah, di Java, antrean diimplementasikan menggunakan kode linguist. Nah, di Java, antrean diimplementasikan menggunakan kelas linguist. Kita sudah buat tadi di atas import Java util linguist. Langsung saja kita ketik fungsi QEWI-nya. Kita berkomentar dulu. Nomor 2, QEWI, metodenya FIFO. Static void, jalankan QEWI, enter system, out print, nomor 2, QEWI, first in first out atau FIFO, enter. Nah, di sini QEWI integer, QEWI sama dengan new, tadi pakainya link list, koma, enter. Selanjutnya kita input datanya, integer data input, masukkan nilainya, mungkin 15, 88, 42, 10, 67, 29, 53, 91. Nah, sudah pada 8-nya, titik koma, enter, dan kami berkomentar proses and query atau memasukkan data. System out print proses and query data ke dalam query. Titik koma, for in data, terpanggil data input. Enter, query add data. Titik koma, enter lagi system out print and query plus data plus string. Isi query saat ini.
Proses memasukkan data ke dalam query ini disebut dengan add query, di mana data baru akan selalu ditambahkan di urutan paling belakang. Kemudian kita lakukan operasi di query atau mengeluarkan data sebanyak 2 kali menggunakan fungsi for. Di sini kita bikin isi query sebelum di query. Kita tampilkan dulu isinya. System out print in. Isi query sebelum proses di query. Sini proses di query. Keluarkan data system out print proses di query. Data dari query dua kali. Nah, di sini in di query 1 sama dengan query dot port kurung tutup titik koma enter system out print di query data pertama plus di query 1 enter. Dan kita masukkan yang kedua in di query sama dengan query port titik koma enter system out print kurung buka string di query data kedua plus di query 2 titik koma. Setelah itu kita panggil isi query setelah isi query sesudah query isi query sesudah query isi query sesudah di query enter system of query isi query sesudah proses di query kedua plus query. Nah, sebelum kita run kodenya kita akan hapus komentarnya yang untuk query. Oke, kita run dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, query first in first out. Isi query sebelum proses di query ada 15, 8, 2, 10, 67, 29, 53, dan 91. Nah, berbeda dengan stack, query menganut prinsip first in first out. Data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar, seperti angka nyata. Di data kita, angka 15 dan 88 masuk pertama kali. Maka mereka pula yang akan keluar duluan saat di query. Operasi query dan query di sini berbasis linguis sehingga kompleksitas waktunya adalah O1 karena program langsung. Nah, karena query adalah first in first out, maka data yang hilang atau query sesudah proses di query-nya angka 15 dan 88 menghilang. Jadi 342, 10, 67, 29, 53, dan 91. Tidak seperti stack tadi, karena stack first in first out, maka angka yang menghilang adalah angka yang ada di belakang, yaitu 34 dan 90. 92 yang menghilang, lalu disusul 34, sehingga hanya sisa 12, 45, 27, 23, 56, dan 89. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang terakhir, maka program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Nomor 3, quicksort. Ketik fungsi quicksort dulu. Public static void. Jalankan quicksort. Kurung kurangan, enter. System out print quicksort. Enter. Kita masukkan datanya dulu. Nama variabelnya sama data input. Sama dengan nilainya ada gerakan angka ya. Begitu contoh 2, 95, 11, 48, ini 3, 37, dan 10. Oke, pas 8, klik koma enter. Nanti kita akan tampilkan data awalnya dulu. Di sistem out in string data sebelum diurutkan. Terus kita pakai arrays to string kurung buka
pencarian quicksort. Caranya quicksort kurung data input, koma, 0, koma, data input, line, koma, enter. Lalu kita tampilkan juga datanya setelah diurutkan. System out print data setelah diurutkan. Sudah. Data sudah diurutkan. Plus sama kayak tadi arrays to string kurung buka data input. Fungsi utama dari quicksort yang bekerja secara divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Fungsi ini akan mencari indeks partisi atau pivot menggunakan fungsi partition. Kemudian secara rekursif membagi array menjadi dua bagian, pilih lingkaran pivot untuk diurutkan kembali. Nah, kita ketik di sini private static void quicksort kurung buka integer a, koma, in low, in high, kurung bawah, kurung buka low, lebih kecil di high, kurung bawah, enter, ini sama dengan partition a, low, high, koma, enter lagi quicksort a, low, high, kemudian 1, koma, enter, quicksort kurung buka a, p plus 1, high. Ini adalah fungsi utama dari quicksort yang bekerja secara divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Fungsi ini akan mencari indeks partisi atau pivot menggunakan fungsi partition. Kemudian secara rekursif membagi array menjadi dua bagian, kiri dan kanan pivot untuk diurutkan kembali. Lalu di sini kita ketik fungsi pemisah data atau partition. Private static in partition. Buka in a in low, koma in high. Kurung bawah enter in pivot sama dengan a high. Titik koma enter in i sama dengan kurung buka low min 1, titik koma enter. Nah, untuk mengurutkan datanya caranya di sini for in c sama dengan low, titik koma spasi c lebih kecil dari high, titik koma c increment kurung bawah enter if a c lebih kecil sama dengan default kurung bawah lagi enter i increment, titik koma enter in m sama dengan a i, titik koma enter a i sama dengan a c, titik koma enter lagi a c sama dengan m, titik koma. Nah, ini adalah fungsi partition yang mengatur posisi data. Di sini saya mengambil elemen terakhir array sebagai pivot. Perulangan for ini bertugas memindahkan semua angka yang nilainya lebih kecil atau sama dengan pivot ke sisi kiri dan angka yang lebih besar ke sisi kanan pivot. In m sama dengan a i plus c, titik koma, i plus 1, titik koma enter a i plus 1 sama dengan a high, titik koma enter a high sama dengan m, titik koma enter. Kita return i plus 1, titik koma. Nah, sebelum kita run kodenya, kita hapus dulu komentar yang tadi supaya terbaca. Kita coba run ya, kopinya. Nah, ini adalah data quicksort. Data sebelum diurutkan 74, 12, 95, 11, 48, 63, 37, dan 51. Dan data sesudah diurutkan ada 11, 22, 37, 48, 51, 63, 74, dan 95. Nah, algoritma ini membagi masalah besar menjadi submasalah kecil berbasis pivot. Kompleksitas waktu rata-ratanya atau average case adalah O n log n, menjadikannya sangat cepat. Namun pada kondisi terburuk atau worst case, misalnya jika data sudah terurut dari awal, kompleksitasnya bisa turun menjadi O n quarter. Nah, jadi ini adalah hasil akhir kode kita tadi. Nomor 1 stack seperti ini. Isi teks sebelum proses pop 12, 45, 27, 23, 56, 59, 34, dan 90. Data dimasukkan berurutan dan saat di pop data 90 dan 34 keluar duluan. Jadi ini terbukti memakai LIFO atau last in first out. Nah, pada data QW data dianggarkan dan saat di QW data pertama yaitu 15 dan data kedua yaitu 88 yang keluar duluan. Jadi ini terbukti data QW memakai FIFO atau first in first out. Nah, pada data quicksort data acak berhasil diurutkan dengan sempurna dari yang terkecil hingga terbesar. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah satu data. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.